Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozan Ali Farezi dari kelas PR 43-03 dengan NIM 1503190-156. Saya di sini akan menjelaskan materi manajemen konflik dan juga materi budaya organisasi dalam mata kuliah manajemen komunikasi. Baik, kita mulai dari manajemen konflik. Dari definisi, menurut salah satu ahli yaitu namanya Menery, di mana ia menerangkan bahwa penjelasan dari manajemen konflik ialah suatu proses rasional yang bersifat iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Lalu lanjut ke teori-teori utama mengenai penyebab konflik tersebut. Yang pertama adalah teori kebutuhan manusia, di mana penyebabnya ialah karena kurangnya dasar-dasar kebutuhan manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang dihalangi ataupun tidak didapatkan oleh manusia tersebut. Lalu yang kedua adalah teori identitas, di mana teori tersebut diakibatkan karena suatu hal-hal yang berpengaruh pada identitas manusia tersebut, baik dari masa kini maupun masa lampau. Lalu lanjut ke teori hubungan masyarakat, di mana teori ini memiliki penyebab karena konflik yang terjadi di antara masyarakat tersebut atau hubungan-hubungan yang terjadi di antara masyarakat tersebut. Lalu lanjut ke teori kesalahpahaman antar budaya, di mana teori ini memiliki penyebab karena terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan unsur-unsur kebudayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Lalu lanjut ke teori transformasi konflik, di mana teori ini diakibatkan karena ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat seperti dalam bidang sosial, budaya, dan juga ekonomi. Lalu yang terakhir adalah teori negosiasi prinsip, di mana teori ini diakibatkan karena posisi-posisi yang tidak setara yang diperoleh oleh masyarakat tersebut. Lalu lanjut ke tujuan manajemen konflik tersebut. Ada beberapa tujuan manajemen konflik. Yang pertama adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi. Jadi dengan adanya manajemen konflik ini, kita jadi bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik-konflik antara anggota-anggota di organisasi kita nanti. Lalu yang kedua adalah membangun rasa saling menghormati agar sama anggota organisasi dan juga menghargai kebersamaan. Jadi dengan kita bisa memanajemen konflik itu, mereka bisa saling menghormati satu sama lain, mau itu anggota sama anggota maupun anggota sama pemimpin. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas anggota organisasi, karena dengan kita dengan kita ada konflik tersebut dan kita bisa menyelesaikannya, itu juga bisa menambah kreativitas bagaimana anggota-anggota kita bisa menyelesaikan permasalahan di organisasi kita. Lalu lanjut, menurut Dawn M. Baskerville, ada 6 tipe manajemen konflik. Di antaranya adalah yang pertama, avoiding atau menghindari, di mana perusahaan atau organisasi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari ancaman-ancaman terjadinya konflik. Lalu yang kedua adalah accommodating, di mana suatu organisasi itu berusaha untuk mengumpulkan data dan juga mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak, tapi tidak dari semua pihak, hanya untuk mencari kebenaran oleh beberapa pihak di antara seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Lalu yang ketiga adalah compromising, di mana compromising itu benar-benar mengumpulkan pendapat dan data dari segala pihak untuk kepentingan bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu yang keempat adalah competing, di mana itu salah satunya dengan memanajemen dengan mengkompetisi seluruh pihak atau mengadu domba seluruh pihak untuk berlomba-lomba memenangkan konflik tersebut. Lalu yang kelima adalah collaborating, di mana ini berkolaborasi dan bekerja sama, seluruh pihak bekerja sama untuk menyelesaikan konflik secara bersama-sama dengan melihat kepentingan-kepentingan masing-masing. Lalu
Yang keenam adalah conglomeration, di mana ini adalah metode dengan menggabungkan seluruh 5 tipe sebelumnya menjadi satu dan agar mendapatkan hasil yang kompleks dan menyelesaikan masalah dengan baik dan maksimal. Lalu dilanjutkan ke tahapan-tahapan dalam manajemen konflik. Ada 5 tahapan dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah tentu tahap pengenalan, dimana kita mengenali dulu situasi dan juga memahami dulu konflik-konflik dan juga siapapun pihak yang terlibat konflik. Lalu lanjut ke tahap diagnosis, dimana kita mulai mengumpulkan data dan mengumpulkan pendapat-pendapat dari seluruh pihak-pihak yang terlibat konflik. Lalu yang ketiga menyepakati solusi, dimana kita mulai membuat kesepakatan terhadap seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menyepakati solusi bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut secara bersama-sama. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan, di mana kita mulai melakukan pelaksanaan hasil kesepakatan dari solusi yang telah kita dapatkan tadi sebelumnya. Lalu lanjut ke 5 tahap evaluasi, di mana tahap ini adalah mengevaluasi dan menilai kembali apakah solusi kita sudah berjalan dengan baik untuk menyelesaikan konflik kita apa belum. Nah, dalam beberapa konflik tersebut ada beberapa tingkatan konflik. Ada 6 tingkatan konflik. Yang pertama adalah konflik intrapersonal, di mana konflik ini terjadi di dalam setiap individu yang dirasakan oleh manusia, baik itu saat kita memilih suatu pilihan yang bimbang ataupun kita memiliki masalah pribadi dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah konflik interpersonal, di mana kita memiliki tahapan di mana kita memiliki konflik di antara individu dengan individu. Lalu lanjut ke konflik intragrup, di mana konflik ini terjadi di antara beberapa orang dalam satu kelompok. Ini adalah permasalahan internal di dalam suatu kelompok tersebut. Lalu lanjut ke konflik intergrup, di mana konflik ini terjadi di antara antar kelompok, satu kelompok A dan kelompok B atau kelompok yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah konflik interorganisasi, di mana konflik ini terjadi antar organisasi-organisasi besar. Dan juga yang terakhir adalah konflik intraorganisasi, di mana konflik ini terjadi di antar bagian-bagian dalam satu organisasi tersebut. Nah, dalam manajemen konflik ada juga pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik tersebut. Ada 2 metode, yaitu yang pertama adalah pendekatan KAPOW atau singkatan dari knowledge yang artinya pengetahuan, lalu authority yang artinya wewenang, lalu power yang artinya kekuatan, lalu other atau bisa diibaratkan dengan relasi, lalu juga winning diibaratkan oleh suatu keinginan untuk memenangkan konflik tersebut. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu metode assess atau singkatan dari yang pertama A, yaitu assess, yaitu kita melihat kembali dan meneliti kembali permasalahan dan situasi dari konflik tersebut. Lalu clarify, yaitu memperjelas lagi masalah tersebut. Lalu evaluated, yaitu kita mengevaluasi kembali untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu solving solving the problem, yaitu kita mulai memperbaiki segala masalah yang terjadi di konflik kita tersebut. Dilanjutkan ke materi budaya organisasi, dimana kita mulai dari definisi. Menurut Susanto, pengertian dari budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Lalu dilanjutkan ke ciri-ciri budaya organisasi menurut Fremont E. Cass dan James E. Rosenwald dalam Siswanto dan Sucipto pada tahun 2008, yaitu menyimpulkan ada 8 ciri-ciri budaya yang membawa organisasi tersebut bisa sukses, yaitu yang pertama adalah kecenderungan untuk bertindak, lalu yang kedua adalah dekat dengan pelanggan, yang ketiga adalah otonomi dan kewirausahaan, yang keempat adalah produktivitas melalui orang, yang kelima adalah memberikan rangsangan nilai, lalu yang keenam adalah bertahan pada kenilaian,
Lalu yang ketujuh adalah bentuk sederhana dan juga bersifat ramping. Dan yang kedelapan adalah sifat longgar dan ketat simultan. Nah, lalu ada beberapa upaya-upaya yang meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko, di mana kita memerintahkan karyawan kita dalam organisasi untuk didorong untuk bersifat inovatif, kreatif, dan juga berani untuk mengambil risiko-risiko untuk melakukan perubahan dalam budaya organisasi. Lalu yang kedua adalah perhatian pada hal-hal rinci, di mana kita ditekan untuk melihat hal-hal detail yang ada di sekitar kita, baik itu budaya seperti bersalaman ataupun mengucap sapaan dan juga bersikap sebagaimana budaya organisasi kita. Lalu lanjut ke yang ketiga adalah orientasi hasil, di mana kita selalu mengorientasi dan juga mengevaluasi hasil-hasil dari budaya kita dan juga melakukan perubahan dari orientasi yang kita dapatkan tersebut. Lalu yang keempat adalah orientasi orang, di mana kita mulai mengorientasi orang-orang yang terlibat dalam organisasi kita untuk menjadi lebih baik dalam budaya organisasi. Lalu yang kelima adalah orientasi tim, di mana kita mulai mengorientasi tim-tim yang terlibat dalam organisasi kita. Lalu selanjutnya adalah kita harus bersifat agresif dan kompetitif, yang juga itu adalah sebagai usaha dan atau upaya aktif dalam melakukan perubahan budaya organisasi. Lalu yang terakhir adalah stabilitas, di mana kita berusaha mempertahankan status quo dan juga perbandingannya dengan pertumbuhan budaya organisasi tersebut. Dan juga ada menurut Tali Zuhun Raha pada tahun 1997 yang memberikan sumber-sumber pembentuk budaya organisasi, diantaranya adalah yang pertama pendiri organisasi, yang kedua pemilik organisasi, yang ketiga sumber daya manusia asing, yang keempat di luar organisasi, lalu yang kelima adalah orang yang berkepentingan dengan organisasi atau yang biasa disebut dengan stakeholder, lalu yang keenam adalah masyarakat. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis-jenis dalam budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya peran atau biasa disebut dengan Apollo, di mana budaya ini memiliki ciri-ciri birokrasi yang tinggi dan juga dikelola secara ilmiah dan memiliki disiplin yang tinggi. Yang kedua adalah budaya kuasa atau budaya Zeus, di mana ciri-cirinya yaitu ada seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati dan sepemikiran dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat dan intuitif. Lalu yang ketiga adalah budaya tugas atau matrik atau biasa disebut dengan Athena. Jenis budaya organisasi ini di dalamnya ada orang-orang yang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir budaya atau mistis atau Dionysius, di mana budaya ini terdiri dari orang-orang yang berkumpulan karena suatu minat, visi, dan keterangan yang sama. Lalu dilanjutkan ke simbol-simbol dalam budaya organisasi. Yang ada 3 kategori simbol. Yang pertama adalah simbol fisik, diantaranya memiliki spesifik seperti berhubungan dengan seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, pakaian, penampilan atau benda material lainnya. Lalu ada simbol perilaku, di mana spesifiknya memiliki ciri-ciri seperti berkaitan dengan upacara, ritual, tradisi, kebiasaan, penghargaan atau hukuman. Lalu yang terakhir adalah simbol verbal, di mana memiliki spesifikasi seperti anekdot, lelucon, jargon, nama atau nama sebutan, penjelasan, kisah, mitos ataupun sejarah. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi budaya organisasi, dan juga kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Saya mengucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.